membawa kepada hakikat. Selain syariatnya memang kesalahan dia, tetapi kesalahan ini hakikatnya adalah ketetapan Allah. Kita akan membuka hati untuk memberi maaf kepada dia. Kalaupun memberi maaf tidak harus ketemu, karena luka itu butuh waktu untuk sembuhnya. Gak bisa hari ini luka, hari ini sembuh, gak bisa. Terus kalau gitu saya gak boleh menangis, Ustaz. Jangan nangis lah. Jadi jangan berbuat. Aku kan nangis aja, luka aja, marah aja, tetapi jangan berlarut-larut. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu manfaatnya beriman kepada takdir. Biar kita nggak berlarut-larut dalam rasa bersalah atau menyalahkan orang lain. Wajar memang kita merasa bersalah, wajar kita marah pada seseorang, tapi nggak boleh berlarut-larut. Kenapa? Karena selain memang ini ada kesalahan seseorang, tapi hakikatnya ini adalah ketetapan Allah. Maka maafkanlah. Ustaz, saya udah maafin dia, tapi saya nggak bisa ketemu. Gak apa-apa. Ustaz, saya udah maafin dia, tapi saya masih ngeblok dia. Boleh. Boleh banget. Sejak kapan ngeblok itu dosa? Kata siapa ngeblok itu memutuskan silaturahim? Berarti dia lama tidak ada silaturahim. Bahkan memaafkan itu adalah bagian dari silaturahim. Ngeblok, nggak mau ketemu, nggak mau satu grup, unfollow, unfriend, left group, itu bukan memutuskan silaturahim. Itu adalah cara kita menyembuhkan luka. Sehingga saya berusaha untuk mudah melupakan dia. Apakah Ustaz bisa ketemu dengan orangnya? Belum bisa. Saya butuh waktu mungkin sebulan, 2 bulan, tergantung kesalahannya. Semakin berat kesalahannya, semakin dalam lukanya, semakin butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi saat itu juga saya belum memaafkannya. Gimana memaafkan? Karena memahami hakikat ini adalah takdir Allah. Memang boleh kayak gitu Ustaz. Kata saya kan nggak boleh. Rasul aja butuh waktu untuk sembuh dari luka beliau. Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy yang pernah membunuh Hamzah, lalu Wahsy beriman masuk Islam, Nabi bilang apa? Ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindar dari saya, hindarlah. Aku belum siap bertemu dengan kamu. Setiap melihat kamu, aku teringat dengan adegan pembunuhan Hamzah. Bahkan Nabi pun butuh waktu untuk sembuh dari lukanya. Karena emang lukanya terlalu dalam. Tapi apakah Nabi menolak iman Wahsy? Enggak, diterima imannya. Apakah Nabi berbuat baik kepada Wahsy? Diberikan zakat kepada dia. Enggak dizalimi hak-haknya. Tapi Nabi enggak bisa ketemu dengan orangnya. Jadi saya enggak mengatakan ketika kita beriman kepada takdir, akhirnya ketika kita disakiti kita masih tetap normal, masih tetap bisa tersenyum. Itu terlalu berlebihan. Itu namanya positivity toxic. Positivity toxic. Jadi toxic dan positif. Gak boleh juga. Kamu harus kuat. Kamu gak boleh nangis. Kamu gak boleh ngeluh. Gak kayak gitu juga. Itu terlalu berlebihan. Karena kamu juga manusia. Jadi kita secara manusiawi kadang perlu nangis. Secara manusiawi kadang memang terluka. Secara manusiawi kadang memang marah. Tetapi itu tidak membuat kita lupa bahwa semua marah, nangis, luka yang kita alami itu sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu. Sehingga kalau ini bukan cuma tentang manusia, tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas.
Kalau ini bukan cuma tentang manusia, tapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang suami saya yang jadi mantan, tapi ini juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang seorang anak yang durhaka, tapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang orang tua yang mengusir saya atau marah kepada saya, nggak bertanggung jawab kepada saya, tapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang netizen, apalagi netizen Indonesia yang dan benar dan tahu segalanya. Kalau ada postingan di TikTok kecelakaan, nggak ada caption, gampang buka aja komen. Informasinya udah jelas daripada ada komen. Namanya cuma video yang dua, astagfirullah, masya Allah, astagfirullah, nggak jelas infonya ada di komen. Iya benar. Oh itu kejadian sama saya, oh itu teman saya, oh itu, ada yang dejavu. Kayak pernah dilihat kejadian ini, karena halus ya. Kalau ini bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Katakan itu kepada diri kita setiap mengalami hal yang buruk. Ustaz, saya berikhlas, tapi masih berat hatinya, gak apa-apa. Ustaz, saya masih udah ikhlas, tapi masih sering menangis kalau ingat peristiwa itu, gak apa-apa. Terus apa fungsi ikhlas saya, Ustaz? Minimal untuk menerima kenyataan. Karena tidak bisa menerima kenyataan adalah sebuah masalah besar dalam hidup kita. Menolak kenyataan, menolak sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita, kayak nggak mau menerima, berharap itu cuma mimpi, berharap itu nggak pernah terjadi, itu tuh masalah. Tapi mau menerima, oke, itu pernah terjadi pada saya menerimanya, ya udah nggak apa-apa, maka itu adalah solusi. Saya juga sering merasa berbuat kesalahan yang agak memalukan, atau membuat kesalahan yang kayaknya nggak pantas, membuat kesalahan yang membuat saya menyesal. Tapi begitu saya merasa bahwa oh itu adalah ketetapan Allah, oke, saya memang pernah berbuat kesalahan, baik, saya akan terima itu sambil saya memperbaiki diri, saya ikhlas. Jangan cuma menerima tapi memperbaiki diri. Satu sisi, dari sisi syariat kita memperbaiki diri, dari sisi hakikat kita ikhlas. Itulah fungsinya dua sayap iman, syariat, hakikat, syariat, hakikat. Kita menyesal pernah berbuat kesalahan secara syariat, perbaiki. Tapi kalau cuma memperbaiki hatinya belum ikhlas, ini berat. Bahkan sulit memperbaiki sesuatu yang belum kita terima. Syariatnya perbaiki, syariatnya maafkan, syariatnya mungkin kita harus agak menjaga jarak dengan orang itu, menghindar dari dia. Syariatnya banyak, tapi hakikatnya saya terima kejadian itu, saya terima peristiwa itu, saya terima kenyataan itu. Itulah dua fungsi saya iman antara syariat dan hakikat. Itulah beriman kepada takdir. Kalau kita bisa beriman kepada takdir dengan makna seperti ini, insya Allah iman kita akan menjadi obat dari al-hamma wal hazan, sedih dan cemas. Poin kedua, arti beriman pada takdir. Poin pertama apa tadi? Meyakini semua itu adalah ketetapan Allah. Sehingga kalau bahasa yang terakhir tadi, ini bukan hanya tentang manusia, ini bukan hanya tentang sesuatu, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau ini tentang Allah, maka saya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir artinya meyakini Allah tidak menetapkan dan merencanakan sesuatu dalam hidup kita kecuali kebaikan. Yang pertama, meyakini semua ini adalah ketetapan Allah. Yang kedua, meyakini Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali itu kebaikan kita. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Karena Allah Maha Baik. Mustahil Allah itu jahat, mustahil Allah itu zalim, mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah itu buta, mustahil Allah itu bodoh. Semua itu sifat mustahil bagi Allah. Allah itu wajib mendengar, makanya nggak boleh kita curiga
Kayaknya Allah nggak ngerti dari masalah saya. Karena Allah ilmun. Kayaknya Allah nggak rela deh saya jadi orang benar. Karena Allah itu Rauf. Karena Allah itu Rahman, Rahim. Dengan semua nama dan sifatnya yang mulia dan sempurna, maka tak mungkin Allah itu jahat. Berarti tidak ada yang Allah takdirkan, rencanakan, tetapkan dalam kehidupan kita kecuali kebaikan. Itu poin kedua dalam beriman pada takdir. Meyakini semua takdir itu baik. Ustaz, tapi kan banyak kejadian yang buruk dalam hidup kita. Sekarang kita pakai surat Al-Baqarah ayat 219 untuk menjawab itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Dan Allah lebih tahu sedangkan engkau tidak tahu. Maka jangan jangan sok tahu. Tapi itu bukan ayat. Allah lebih tahu, kita nggak tahu mana yang terbaik, mana yang nggak baik. Jadi jangan merasa menurut saya ini yang paling baik. Tapi ternyata Allah memberikan yang lain. Ya udah kita yakin, oh ternyata bukan ini, tapi yang itu karena Allah menetapkan itu. Itu artinya beriman pada takdir. Nggak apa-apa kita menginginkan sesuatu, nggak apa-apa kita mengharapkan seseorang, nggak apa-apa kita merencanakan sebuah rencana yang menurut kita baik. Tapi begitu terjadi sebaliknya, percayalah ternyata yang kita inginkan tadi bukan yang baik. Allah yang memberikan yang lebih baik. Itu arti beriman pada takdir. Udah siap-siap, udah ada segala macam pengen keluar, ternyata tiba-tiba gak boleh libur. Tiba-tiba orang di rumah bilang, kamu hari ini gak boleh keluar karena saya mau ada kebutuhan. Menurut kita yang paling baik itu keluar. Udah ditunggu sama teman-teman. Menurut kita yang paling baik itu ikut talim. Benar. Tetapi Allah lebih tahu. Mungkin waktu itu yang terbaik untuk kita bukan keluar rumah, bukan ikut talim, tetapi justru tetap berada di rumah itu. Ridho, ya udah ikhlas. Kalau kita bisa beriman bahwa semua takdir Allah itu baik, kita suka atau nggak suka, maka kita akan bisa menemukan hamma wal hazan di hati kita. Bagaimana mengimaninya bahwa semua baik, Ustaz? Bisa jadi kamu membenci sesuatu karena itu buruk bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu karena itu baik bagimu, bukan buruk. Kebalik. Bisa jadi Sesuatu yang baik. gimana sih? Sesuatu yang baik kamu sukai. Sesuatu yang buruk baik. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, Allah lebih tahu, maka jangan ingat ya, Al-Baqarah 216. Jadi setiap kali dialog baca ayat itu, tapi jangan dari awal ayat, karena di awal ayat itu tentang bab jihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wajib bagi kalian berperang padahal kalian benci peperangan. Itu babnya beda. Bisa jadi kalian benci sesuatu, nah dari situ mulainya. Wa asa an takrahu syai'an. Setiap kali galau, setiap kali sedih, setiap kali kecewa, setiap kali kayak ngerasa harusnya begini kok malah jadinya begitu. Baca ayat itu. Bisa jadi Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Dan Allah juga jelasin dalam surat An-Nisa sama. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berbuat baik kepada pasangan kalian. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa
pernah mendapatkan satu pun kebaikan dari suami saya. Gimana ayat ini Ustaz? Surah An-Nisa ayat 19 yang katanya bisa jadi kalian gak suka kepada pasangan kalian, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Mana kebaikannya? Dia mencela saya, dia merendahkan saya, dia mengabaikan saya, dia tidak bertanggung jawab kepada saya. Bahkan sekarang ketika saya sudah tidak lagi menarik bagi dia pergi dengan perempuan lain. Apa kebaikan pada diri dia, Ustaz? Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan itu datang melalui dia. Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan datang melalui dia. Mungkin dia bukan kebaikan, tetapi lewat dialah kita mendapatkan Kebaikan. Gimana ceritanya bisa seperti itu? Gara-gara kita sabar, ikhlas dengan suami yang fair tadi, firman, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran keikhlasan dan kesabaran kita, digantilah dengan yang soleh, yang ideal, yang ganteng, yang cakep, yang good looking, yang tajir. Syaratnya apa? Mati dulu. Siapa yang seperti ini di mana? Sayyidah Asiyah istrinya Fir'aun. Coba bayangin nasibnya Sayyidah Asiyah. Lebih tragis daripada kita, lebih berat dari kita. Beliau beriman. Setelah beliau beriman, Fir'aun jatuh cinta kepada dia, dipaksa kawin sama Fir'aun. Tapi setelah dinikahi malah disiksa sama Fir'aun. Sampai akhir hayatnya ada di tiang salib, yang disalib di atas pohon kurma, dipaku tangannya, dipaku kakinya, disiksa siang dan malam sampai wafat di tiang salibnya Fir'aun. Kasihan perempuan solehah punya suami kayak Fir'aun banget. Nggak ada kebaikan sama sekali. Ada kebaikan Fir'aun? Ustaz yang susah sama Fir'aun. Itu dia juga kayaknya suami yang keren sih, kan dia raja. Gitu ada loh kebaikan Fir'aun. Saya juga lumayan ngefans sih sama Fir'aun. Ada nggak orang yang ngefans sama Fir'aun? Sampai menamakan nama anaknya Fir'aun. Ada namanya siapa? Fir'aun. Soalnya ibu aku mengasih saking buruknya Fir'aun sampai tidak ada agama manapun, agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, apalagi Yahudi, itu musuhnya mereka. Nggak ada yang idolakan Fir'aun, saking buruknya Fir'aun. Tapi kenapa diberikannya kepada Asia perempuan sempurna? Cuma ada 4 perempuan sempurna di muka bumi: Asia, Maryam, Khadijah, dan kenapa kok Asia yang dapat Fir'aun? Maka siapa kita kalau cuma dapat firman? Kalau mengeluh, Ustaz kalau saya firman banget, firman syah. Bagus kan ya? Tapi ya, sementara kita juga bukan Asia. Asia yang dapat Fir'aun itu mungkin kayak kita yang imannya pas-pasan, tapi malah Asia yang imannya sempurna, yang kesolehannya sempurna, kok dapat Fir'aun? Karena Fir'aun memang bukan kebaikan bagi Asia, tapi kebaikan kepada Asia datang lewat Fir'aun. Gara-gara Asia sabar terhadap suami seperti Fir'aun, akhirnya Asia menjadi satu dari 4 perempuan sempurna, dijamin masuk surga. Bahkan di akhir hayatnya dia sudah melihat surga dari sejak di bumi. Asia masih di bumi, masih di tiang salib, tapi dia melihat surga, merasakan aroma surga, angin surga, sehingga Asia menutup matanya dalam keadaan tersenyum. Perempuan yang melihat surga dari bumi ialah Sayyidah Asiyah. Itu kebaikannya. Sehingga ketika Allah bilang bisa jadi kamu benci kepada pasanganmu, padahal pada dirinya ada kebaikan yang sangat banyak. Kalau bukan dia kebaikannya, berarti kebaikan datang melalui dia. Kok bisa Ustaz?
inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, maka bersama kesulitan ada kemudahan. Apa kesulitannya? Fir'aun. Apa kemudahannya? Surga Allah, kemuliaan di sisi Allah. Tapi kan Asia meninggalnya gak punya suami, Ustaz. Nabi bilang dalam hadis riwayat Muslim, laisa fil jannati a'zab, tidak ada di dalam surga jomblo. Itu hadis riwayat Muslim. Di dalam surga tidak ada jomblo. Artinya apa? Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak punya pasangan, nanti dia akan Allah nikahkan dengan laki-laki ideal di dalam surga. Siapa laki-laki itu, Ustaz? Allah a'lam. Nanti di surga ada pernikahan, ada, bahkan ada weddingnya. Wedding organizernya para malaikat, penghulunya Allah langsung, malam madunya di surga. Siapa yang main nikah di surga? Tidak bukan dunia ya. Kadang-kadang apa di dunia sampai berharap ya Allah saya nikah di surga aja. Maka belajarlah meyakini bahwa semua takdir Allah itu baik, nggak ada yang buruk, baik kita suka ataupun kita nggak suka. Kalau bukan di dalam takdir itu ada kebaikan, maka di balik takdir itu ada kebaikan. Setiap kali kita mendapatkan kesulitan, teman-teman, sebetulnya kesulitan itu tidak datang sendiri. Dia selalu datang membawa kemudahan. Itu satu paket, satu pasang. Usrun yusrun, usrun yusrun, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau melihat ada kesulitan dalam hidup, lihatlah dia sebagai seorang kurir yang membawa kemudahan. Kita kalau datang kurir ke rumah bawa paket, tok paket, kita akan fokus ke mas-mas kurirnya atau ke paketnya? Kita nggak peduli siapa yang bawa paketnya kan? Pernah nggak kita datang kurir tok paket? Terus siapa ya? Saya bawa paket, mas tinggal di mana ya? Boleh minta nomor handphonenya? Mungkin saya kalau besok saya ada dorongan yang dikirim PDKT segala macam, akhirnya selfie bareng si masnya. Kan nggak ya? Paling kita selfie-nya bareng apa? Foto yang lebih jelek daripada foto nanti. Nggak penting banget foto di depan si mas-masnya. Yang penting pakai dapat. Berarti ketika datang kesulitan dalam hidup kita, dia itu kurir yang membawa kemudahan. Jangan fokus kepada kesulitannya, tapi fokuslah kepada kemudahannya. Seperti kita nggak pernah fokus kepada kurirnya, kita fokus kepada paketnya. Maka dalam analogi tadi, terjemahan ayat tersebut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra adalah bersama kurir ada paket, dan bersama kurir ada paket. Bagi mereka yang sibuk dengan kurir, itu orang-orang yang normal. Bukan kurir sibuk dan kurir yang akhirnya bawa pulang lagi di paket. Atau ada yang malah dengan kurir itu dia nolak. Datang kurir, top paket, pulang aja. Ganggu aja sih. Kita lagi nanya setelah siang, dia gedor-gedor pintu atau menekan bel, suruh pulang kurirnya. Kalau kurirnya diusir, maka dia akan pergi sekaligus membawa paket yang berharga. Jadi siapa yang komplain kesulitan sama dengan mengusir kurir, sehingga dia juga akan kehilangan kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bisa jadi kamu benci sesuatu, padahal di dalamnya ada kebaikan. Saya teringat kisah seorang teman dulu. Dia nikah lebih dari 5 tahun belum dikaruniai anak. Setelah beberapa tahun dia menunggu, akhirnya dia punya anak. Anaknya umur sekitar 5 tahun atau 6 tahun dulu. Tiba-tiba, dan itu anak Sumatera Wayang ya, yang ditunggu sekian tahun. Setelah berumur sekitar 5 atau 6 tahun, anaknya jatuh dari tangga. Begitu jatuh dari tangga, dirawat di rumah sakit, opname sekian hari, orang tuanya panik. Setelah berhari-hari
kondisi sulit untuk bicara, nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Tapi asbab jatuh dari tangga, kepalanya kebentur, di opname di rumah sakit. Ketika sadar tiba-tiba dia memanggil ibu, ayah, dan sekarang anak itu sudah bicara dengan normal. Bersama kesulitan ada saudara. Pasti sulit namanya anak semata wayang bertahun-tahun ditunggu, tiba-tiba sekarang jatuh dari tangga, pasti sulit, nggak mudah. Pasti panik dan nggak apa-apa dengan panik itu, nggak apa-apa dengan bingung, nggak apa-apa dengan sedih. Tetapi jangan berputus asa. Ternyata ketika anak itu siuman, ketika anak itu sadar, anak itu mendapatkan kemudahan, yaitu mudah dalam berbicara. Itu kisahnya tak terjadi di Kalimantan, teman saya yang cerita. Ada banyak cerita-cerita tentang bersama kesulitan ada kemudahan. Disitulah saya belajar meyakini, nggak ada yang buruk dalam ketetapan Allah. Semua yang Allah tetapkan itu ada hikmahnya. Cuma kadang kita nggak ngerti aja. Saya pernah mengalami satu peristiwa ya di tahun 2015 kalau nggak salah. Waktu itu saya lagi sulit-sulitnya ekonomi finansial. Penghasilan saya dari beberapa kali ngajar sehari, mungkin beberapa kali ngajar itu paling banyak 2 juta sebulan. Dan itu setiap bulan habis buat kebutuhan sehari-hari. Malah kurang. Mungkin udah lebih setahun saya pas-pasan finansialnya. Tiba-tiba saya dapat sebuah proyek, karena saya punya percetakan waktu itu, dapat sebuah proyek yang keuntungannya 15 juta. Untuk orang yang dah lama nggak megang uang lebih dari 2 juta, tiba-tiba dapat cash 15 juta, saya bahagia banget, sangat gembira gitu. Alhamdulillah dapat rezeki 15 juta cash, mau ditabung, siapa tahu bisa beli motor baru dan segala macam. Baru seminggu saya pegang uang 15 juta, tiba-tiba saya kena DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Masuklah ke rumah sakit, karena saya rasa punya uang 15 juta. Di rumah sakit saya memilih kamar yang sendiri. Kenapa? Biar istri saya nyaman nungguin saya. Takutnya nanti saya sembuh dia sakit karena nggak istirahat. Jadi saya memilih kamar yang sendiri. Ada sofa bednya, ada kulkasnya, ada TV-nya, dokter spesialis. Setelah beberapa hari dirawat, karena dokter udah boleh pulang, pas saya tebus biaya rumah sakit, habisnya persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngulung, sampai di rumah saya ngulung. Masya Allah, Allah baik banget, Allah baik banget. Kenapa saya bilang begitu? Allah tahu dalam takdir, seminggu lagi saya akan mengalami ujian sakit, butuh uang 15 juta. Makanya minggu kemarin Allah kasih saya bekal persis 15 juta untuk berobat. Itu angle orang yang beriman. Tapi angle orang yang beriman gimana? Apa punya Allah? Allah nggak rela yang ngasih pakai uang 15 juta. Allah kasih seminggu dan aku lagi rumah sakit, gitu kan? Jadi kita kayak nyalahin Allah. Padahal Allah dia kan kita loh. Seandainya kita bisa mendengar, Allah tuh pas kasih 15 juta tuh mau gini, ini 15 juta buat berobat di depan kan? Kasih ya Allah baik banget sih dikasih bekal buat berobat gitu kan? Iya. Tapi karena kita bodoh, karena kita nggak beriman, kita malah berdoa Allah jahat. Padahal Allah membantu kita. Bagi ayat Allah yang nikmat apa yang kalian usahakan? Aku pengen bantu kamu, aku kasih kamu bekal berobat supaya nyaman. Coba kalau nggak ada nomor kita, saya akan berobat di rumah sakit yang uangnya itu bisa berempat ke pasien lain. Istri saya nggak akan nyaman nungguin saya. Bisa jadi saya sembuh, dia sakit giliran gantian. Tapi karena Allah udah bantu saya, nggak bekali 15 juta, akhirnya saya bisa berobat dengan nyaman. Kenapa? Karena Allah tahu takdir saya seminggu lagi mau sakit. Hidup kita sering kayak gitu. Dapat rezeki, anak sakit, kirimnya ya Allah apa mau, baru aja dapat bonus, udah kirim buat anak, bayar sekolah, ini dan segala macam. Bukan, itu bukan diambil sama Allah, emang dikasih buat itu. Emang dikasih buat itu. Tiba-tiba ada musibah di kampung, harus ngirim tabungan kita, saya nabung berbulan-bulan, akhirnya habis. Memang disuruh tabung buat itu. Terus untung saya di mana Ustaz? Bukankah menginfakkan harta kita fisabilillah termasuk menafkahi keluarga itu begitu besar? Nanti Allah ganti dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sangat banyak. Maka jangan bersedih dan jangan khawatir.
Ketika kita yakin Allah tidak menginginkan kecuali kebaikan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lega. Kita akan menjadi orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Itu yang kedua, beriman kepada takdir. Yang terakhir yang ketiga, apa arti beriman kepada takdir Ustaz? Beriman kepada takdir itu artinya belajar untuk menjadikan takdir sebagai sebuah tawakal. Menjadikan takdir sebagai alasan kita untuk tawakal. Apa tawakal itu? Menyerahkan, mewakilkan. Jadi tawakal itu artinya mewakilkan, dari kata wakil, atau tawakkalu, tawakkulan, atau mewakilkan dari kata wakalah. Berarti tawakal itu artinya mewakilkan. Apa maksud mewakilkan? Menitipkan hidup kita kepada Allah. Itu fungsi beriman kepada takdir. Titipkanlah kepada Allah. Apa kata Nabi? Annallaha idza tubi'a syai'an hafidhah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Maka titipkan kepada Allah. Ya Allah, inni astaghfiruka waladi wa ahli wa mali wa abi wa ummi dan seterusnya, wa amali wa amwali. Titipkan sama Allah. Ustaz nggak bisa bahasa Indonesia. Yang penting jangan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat pakai bahasa Indonesia, kata sholatnya. Tapi kalau kita benar-benar di sujud, nggak bisa. Paling cuma diam-diam aja. Allah sujud. Nggak bisa gitu lah. Karena kita nggak bisa bahasa Arab. Namanya belajarlah bahasa Arab. Minimal hafal dua. Tapi nggak usah khawatir bagi bahasa Arab. Semua ahli surga itu bisa bahasa Arab. Karena di akhirat bahasanya adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran dibaca sama orang Arab. Jadi kalau pengen cepat bisa bahasa Arab, syaratnya gampang. Meninggal. Begitu kita wafat, otomatis kita bisa bahasa Arab. Ditanya dalam kubur, man rabbuka? Man rabbuka? Amin. Man rabbuka? Iya. Gak usah khawatir, kita gak akan dalam kubur. Pasti bisa jawab, man rabbuka? Allah Rabbi. Wa ma dinuka? Al-Islamu dini. Wa man hadzal rajul bu'itha fikum? Wa man hadzal rajul bu'itha fikum, itu sama dengan wa man nabiyuka. Jadi bisa ditanya wa man nabiyuka, bisa ditanya wa man hadzal rajul bu'itha fikum. Enggak diajarin. Gampang aja lah. Akhirnya debat di dalam. Ya Allah, aku titipkan keluargaku, anakku, hartaku, terutama suamiku, ya Allah. Yang namanya tadi siapa? Bukan suami ya, belum ada ya. Jangan ada ceritanya. Oke, ya Allah, aku titipkan. Allah kalau dititipkan sesuatu, kata Nabi, Annallaha idza studi'a syai'an hafidhah. Allah itu kalau dititipin sesuatu itu pasti dijaga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan hadis sahih. Kalau dititipin sesuatu pasti dijaga, pasti dijaga. Maka titipkanlah hidup kita dengan kalimat itu kepada Allah. Ini bukan yang terakhir yang bukan. Titipkanlah hidup kita kepada Allah, pasti dijaga sama Allah. Yang keempat, apakah takdir itu bisa diubah? Itu kayaknya yang jadi penasaran kita ya. Ustaz, udah terlanjur, masih bisa diubah nggak Ustaz? Ustaz, kakak saya pengen diubah. Saya pengen berubah kan? Kakak, terutama yang umur 1 itu. Bisa nggak merubah kakak, terutama yang umur 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 nggak apa-apa oleh Allah. Yang 1 aja yang berubah. Kepala keluar. Bisa nggak ya Allah merubah takdir? Coba buka surat
Ar-Ra'd ayat 39. Atau catat dulu. Jawabannya ada di surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Pertanyaannya, apa yang dihapus dan ditetapkan di nama ini? Takdir. Artinya apa Ustaz? Artinya Allah berkehendak untuk merubah takdir. Good news-nya adalah takdir itu bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah takdir? Cuma Allah, nggak ada yang lain. Karena itu tertulis di Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz. Malaikat pun nggak ada yang bisa merubahnya. Cuma Allah yang bisa merubahnya. Pertanyaannya gimana ya biar kita bisa berharap Allah merubah takdir kita, terutama kakak urutan pertama. Gimana ya Allah bisa supaya Allah merubah takdir? Gimana cara merubah biar mantan itu balikan lagi? Biar dia nyesel gitu. Biar dia akhirnya sadar, insaf. Biar dia akhirnya mau buka blog kita. Biar dia akhirnya mau mention kita lagi atau nge-DM kita lagi. Gimana merubah takdir ya Allah? Satu, Nabi bilang, La yaruddul qada illa du'a, wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah keberkahan dalam hidup kecuali berbuat baik. Ada dua pesan di dalam hadis ini. Satu apa? Doa. Makanya kenapa Nabi bilang doa silahul mu'min, doa itu senjata? Karena itu yang bisa kita andalkan. Maka jangan tumpulkan senjata kita dengan makanan dan minuman yang haram. Apalagi kalian tinggal di sebuah negeri yang mereka bukan negeri Muslim. Jangan korbankan senjata doa kalian menjadi tumpul karena kalian nggak sabar ingin mencicipi makanan-makanan yang menurut kita enak, padahal nggak halal. Bersabarlah, karena senjata kalian apalagi sebagai perantau itu doa banget. Makanan, minuman, atau menurut kita makanan dan minumannya itu nggak haram, tetapi benda yang dipakai itu atau kayak wajah, dirinya masih bercampur. Agak repot sih, tetapi demi doa yang bisa merubah takdir kakak urutan pertama. Maka bersabarlah. Itu tadi contohnya. Saya yakin di sini ada yang ingin merubah kakak urutan pertama. Pengen ganti kakak-kakaknya sekalian. Ya, insyaallah. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa du'a. Maka ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengabulkan doa itu dengan dua cara minimal. Satu, persis seperti yang kita minta. Yang kedua, diberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Tidak ada yang rugi ketika berdoa. Tidak akan rugi orang yang mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah. Karena Allah pasti mengabulkan. Kalau nggak persis, maka lebih baik. Makanya kalau minta itu jangan angkuh. Minta sama Allah, ya Allah apa-apa, SMS juga, kita bikin juga, yang penting dia laki-laki. Jangan nanggung gitu, minta, ya Allah jumpuh, ya Allah. Ya Allah BTS, ya Allah. Ya Allah tingginya tadi berapa? 3 meter. Kalau nggak dikasih 3 meter, berarti 5 meter. Itu manusia jenis apa? Ya Allah yang cakep, ya Allah. Kalau nggak dikasih cakepnya dengan standar tertentu, yang dikasih cakep hatinya. Sekarang saya tanya, pengen dapat suami cakep tapi nggak sayang sama kita nggak? Pilihan pertama cakep, tajir, terkenal, tapi melihat kita itu kayak melihat budak. Rendah.
Albir itu artinya membantu. Albir itu bukan sekedar berbuat baik dengan sholat segala macam, bukan. Itu mah ibadah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Tetapi bir itu adalah sholat, puasa, zakat, membantu orang lain. Jadi albir identiknya biasanya dengan orang yang suka membantu orang lain. Namanya abror. Abror itu orang yang suka membantu. Maka albir jangan bir doang ya, bir doang di awal. Albir. Albir itu artinya suka membantu orang. Maka albir ini yazidu fil umur, akan menambah usia. Akan menambah usia ini apa? Akan menambah keberkahan dalam hidup. Yang takdirnya begini ditambah menjadi kebaikan yang berlimpah. Itulah albir. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menjadi orang yang bisa menafkahi keluarga, sebetulnya setiap kali kalian menafkahi keluarga, kalian sedang menambah umur. Albir. Mulai dari yang wajib, lalu ditambah dengan yang sunnah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya keluarga, anak, orang tua, istri kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak harus suami, karena dia tidak punya kewajiban menafkahi suaminya. Capek-capek kita nafkahi, dia main judi online. Capek-capek kita nafkahi, dia malah. Ya semua seperti itu. Tapi hampir semua. Oh begini, jangan kalau banyak negatif ya. Sampai nanti. Hadis riwayat Tirmidzi, maka banyak yang berbuat albir bantu orang lain. Hari ini kita sedang Allah beri kesempatan melakukan albir yang paling istimewa apa? Bantu Palestina. Itu beda sama yang lain. Setelah keluarga kita beda. Kenapa? Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman di akhir zaman, maka lihatlah bumi Syam. Apa itu Syam? Syam itu adalah pusatnya Palestina, pelatarnya adalah Yordania, kemudian Suriah, itu Syam. Damaskus, Yordan, itu beberapa bagiannya adalah bagian dari Syam. Tapi pusatnya Al-Aqsa, Palestina. Maka kalau kalian ingin melihat orang beriman di akhir zaman, yang sabar, yang tabah, yang bertahan, yang gak banyak mengeluh, yang ikhlas dengan segala ujian hidupnya, maka lihatlah Syam, Palestina. Maka siapa yang ingin ditolong oleh orang-orang Palestina dalam di akhirat, tolonglah mereka di dunia. Karena mereka itu para hafiz Al-Quran, anak kecil 7 tahun sudah hafiz. Yang meninggal dibom di rumah sakit itu isinya lebih dari sepertiganya itu karena hafiz. Karena di sana Al-Quran itu sudah umum. Semua akan lulus kajian itu Al-Quran. Bahkan setiap bulan Ramadan di Gaza itu mereka mewisuda minimal 20.000 anak kecil yang hafiz. Sampai hari ini korban anak kecil itu sudah sekitar 1.800. Padahal setiap tahun yang diwisuda itu lebih dari 20.000. Berarti kalau 1.800 kemungkinan besar yang korban itu rata-rata habis, kecuali bayi-bayi. Tapi kalau bayi, mereka tidak punya dosa. Kalau udah dewasa, mereka para penghafal Quran. Maka sangat layak kalau kita berharap mereka yang tidak punya dosa ini atau penghafal Quran ini kelak akan menolong kita setelah Rasulullah di padang mahsyar di hari kiamat. Bagaimana cara biar bisa tolong sama mereka? Jadilah saudara mereka. Bagaimana cara menjadi saudara mereka? Jadilah orang yang pertama membantu mereka ketika mereka susah. Siapa yang membantu mereka di dunia, Allah akan izinkan mereka membantu kita kelak. Jadi hari ini nanti kita akan ikut dalam program infak fisabilillah. Bisa untuk Palestina, bisa untuk dakwah, bisa untuk anak-anak penghafal Al-Quran di Indonesia, bukan ada Palestina, kan kita juga pengen negeri kita ya. Saya sekarang lagi bikin sekolah gratis, SD gratis, SMA gratis, kemudian bikin satu kawasan namanya Pesan_Tren, bukan Pondok Pesantren. Kenapa nggak bikin Pondok Pesantren, Ustaz? Karena saya bukan kiai, jadi saya nggak bikin pondok. Saya cuma seorang guru ngaji kecil, guru ngaji dari kampung, jadi saya nggak mampu bikin pondok pesantren. Saya bisa bikinnya Pesan_Tren. Apa itu Pesan_Tren? Tempat anak muda butuh sekolah belajar.
yang dia tuh kantoran semuanya sekarang udah bisa ngaji, bahkan udah jadi guru ngaji. Ada yang kemarin tuh sakit lumpuh, orang tuanya fakir, bukan cuma miskin, nggak mampu berobat, akhirnya kita bantu berobat. Sekarang malah udah belajar mandiri, dia udah bisa menafkahi keluarga, kerja dan kita yang membiayainya. Artinya saya bikin sekolah gratis itu adalah bentuk kontribusi saya dalam dakwah. Dan alhamdulillah kemarin NU mengadakan nominasi Santri Award 2023. Dan alhamdulillah saya dapat award sebagai Santri Inspirasi di bidang dakwah. Yang pertama adalah anak laki, kemudian yang kedua Gus Ikdam, kemudian yang ketiga Ning Muhammad. Karena program-program inspiratif di bidang dakwah. Ini bukan hebat. Saya cuma mau kasih tahu kita sedang melakukan sesuatu. Kita nggak peduli. Selain kita peduli kepada Palestina, kita juga sangat peduli kepada Indonesia. Kita melakukan apa yang kita bisa. Saya kalau mau bikin sekolah yang berbayar mahal bisa banget dan beruntung ya. Coba bayangin sekali masuk sekolah SD, SD kita tuh 9 hektar, ada tempat berkuda sendiri, dia lagi mau bikin kolam renang, ada kebun yang bagus, ada ternak, setiap kali panen mereka bawa pulang hasil panen itu gratis. Di Indonesia sekolah yang kayak gini, harga biaya masuknya itu 40 juta umurnya. Kalau saya menerima setiap tahun 100 siswa, berapa keuntungan saya? Miliaran ya. Tapi saya nggak mau bikin sekolah yang mahal, saya justru bikin sekolah gratis. Ada panik, ada struggle berkuda. Kemarin saya ke Irfan Hakim pengen belajar bikin sarang burung yang gede namanya aviari. Nanti ada aviari, tapi semuanya gratis. Walaupun gratis, gurunya nggak boleh di bawah UMK. Jadi jangan gratis, tapi gurunya disiksa. Gurunya minimal di atas UMR, maksimalnya saya pengen 3 kali lipat UMR. Maka dari itu saya ingin mengajak siapa yang pengen punya anak angkat hafizah dan hidayah, ulama-ulama masa depan, pemimpin-pemimpin masa depan, maka bantulah mereka dalam pendidikan mereka. Saya nggak bisa sendiri. Kita bangun asrama, sekarang kita lagi menambah satu asrama lagi untuk nanti habis Ramadan kita akan menampung tambahan siswa. Tapi kita nggak mau ada siswa yang bayar Rp1 pun. Maka kita mencoba untuk memfasilitasi siapa yang pengen bangun asrama, untuk orang yang pengen belajar jadi orang benar lah. Ini bukan pondok pesantren kita pun ini ya, tetapi untuk mereka yang kasihan, narkoba, seks bebas, pornografi, mental issue, nggak ada yang peduli dengan mereka. Bahkan saya pernah mendapatkan salah satu anak muda yang meninggalnya itu kejang-kejang di jalan. Kenapa? Pengaruh narkoba. Dan Indonesia sekarang jatuhkan narkoba selain pornografi. Siapa yang menolong mereka kalau bukan kita? Ketika kita menolong anak-anak ini yang tidak kenal, Allah yang akan menjaga anak-anak kita di rumah. Amin. Jadi niatkan Allah, saya ingin membantu anak-anak jalanan yang diasuh Ustaz Hanan untuk belajar Islam. Tolong jaga anak-anak saya. Niatkan kayak gitu. Insya Allah infak kita akan menjadi tadi penolak bala, merubah takdir, karena la yarubul qada illa ma wa la yazidu fil umri illa al-bir. Mudah-mudahan poin ini bisa menjadi penyemangat buat kita semuanya tentang beriman kepada takdir. Yang perlu saya ulang, saya beri melihat banyak orang yang nyatet-nyatet, merekam-merekam. Yang penting hasil rekamannya jangan diedit. Setuju ya? Setuju. Jadi nanti saya viral lagi. Viral saya nanti takdir. Tapi takdirnya kalau udah viral, takdirnya adalah capek ya. Mudah-mudahan bisa bertanggung jawab dengan konten-konten awal kita sehingga ini menjadi syukur dan berubah. Saya serahkan lagi kepada Bunda